Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Banser Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan simulasi penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut pada materinya. Persiapan penghitungan suara. Yang pertama teman-teman harus perhatikan yaitu waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi, pertama, pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir model C hasil, PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Tempat duduk KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas atau kantong plastik pembungkus, segel, kotak suara serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya. Penempatan pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Kita lanjut lagi. Tata letak penghitungan suara. Berikut dena penghitungan suara. KPPS menyusun tata letak TPS dalam proses penghitungan suara dengan memberikan kemudahan bagi saksi, pengawas TPS, pemantau, masyarakat, dan pewarta menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Selanjutnya, pembagian tugas. Pembagian tugas Ketua KPPS, pertama, memimpin rapat penghitungan suara. Kedua, meneliti dan mengumumkan hasil penelitian suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih, atau masyarakat yang hadir. KPPS 2, membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4, KPPS 3 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Dan KPPS 4 memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7. KPPS 5 bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Pertama, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Kemudian petugas ketertiban TPS. Petugas ketertiban TPS bertugas untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS di pintu masuk dan di pintu keluar. Pelaksanaan penghitungan suara. Urutan penghitungan suara di TPS. Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk 1. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, surat suara pemilu anggota DPR. Ketiga, surat suara pemilu anggota DPD. Keempat, surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi. Dan terakhir, kelima, surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Tata cara penghitungan suara di TPS. Yang pertama, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan yang pertama, membuka kotak suara, selanjutnya mengeluarkan surat suara, ketiga, menghitung dan menyusun surat suara, serta mengumumkan dan mencatat jumlahnya.
Keempat, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C daftar hadir DPT, model C daftar hadir DPTB, dan model C daftar hadir DPK. Tata cara penghitungan suara di TPS. Apabila ditemukan surat suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilih, atau masyarakat yang hadir dengan ketentuan. Pertama, apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya. Selanjutnya, apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir model C1 plano sesuai jenis pemilunya, serta melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Kemudian ketua KPPS dan saksi yang hadir dan bersedia membubuhkan paraf. Tata cara penghitungan suara di TPS. Kedua, anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data pengguna surat suara hasil pemungutan suara. Ketiga, anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada ketua KPPS. Keempat, ketua KPPS pertama meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS atau anggota KPPS, pemantau, pemilih, atau masyarakat yang hadir. Kedua, mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas. Kelima, anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu dengan cara teli atau 4 garis kemudian 1 garis melintang untuk mengikat keempat garis tersebut. Dan untuk setiap kolom maksimal 5 suara setelah ketua KPPS mengucapkan sah atau tidak sah. Tata cara penghitungan suara di TPS. Ketua KPPS dalam mengumumkan sah dan tidak sahnya surat suara memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Mengumumkan sahnya surat suara dengan cara 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Contoh, paslon nomor urut ... sah atau tidak sah. Kedua, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dengan ketentuan apabila surat suara sah untuk partai politik, menyebutkan partai politik diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Contoh, partai nomor urut ... sah atau tidak sah. B. Apabila surat suara sah untuk calon dari partai politik menyebutkan calon dengan nomor urut calon dari partai politik diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Contoh, partai nomor urut ... dengan nama calon ... sah atau tidak sah. Ketiga, untuk pemilu anggota DPD menyebutkan calon dengan nomor urut dengan kata sah atau tidak sah. Contoh, calon nomor urut ... sah atau tidak sah. Menentukan tidak sahnya surat suara dengan cara menyebutkan penyebab tidak sahnya surat suara diikuti dengan kata tidak sah. Surat suara dinyatakan sah apabila pertama, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Dan kedua, untuk pemilu presiden dan wakil presiden, tanda coblos 1 atau lebih pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Ketiga, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten atau kota, tanda coblos 1 atau lebih pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan untuk pemilu anggota DPD, tanda coblos 1 atau lebih pada nomor atau foto calon dan atau nama calon anggota DPD. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan. Kedua, dicoblos dengan rokok atau api. Ketiga, surat suara yang rusak atau robek. Keempat, surat suara terdapat tanda atau coretan. Kelima, tidak memenuhi kriteria surat suara. Surat suara sah. Surat suara sah.
pemilu presiden dan wakil presiden. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Ya, berikut contoh pencoblosan yang sah. Selanjutnya surat suara sah untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan. Berikut gambar surat suara yang dinyatakan sah. Kita next lagi. Surat suara sah untuk pemilu anggota DPD. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada satu kolom calon perseorangan. Dan tanda coblos terdapat pada kolom satu calon perseorangan. Berikut gambar surat suara yang dinyatakan sah untuk anggota DPD. Tata cara penghitungan suara di TPS. Keenam, anggota KPPS 5 melipat surat suara yang telah diumumkan, sah dan tidak sahnya. Ketujuh, anggota KPPS 6 dan 7 menyusun serta mengelompokkan A. Surat suara yang dinyatakan sah dengan cara 1. Surat suara presiden dan wakil presiden dikelompokkan berdasarkan masing-masing suara sah untuk pasangan calon. Kedua, surat suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dikelompokkan berdasarkan pertama, surat suara sah untuk calon dari masing-masing partai politik dan surat suara sah untuk partai politik. Ketiga, surat suara DPD dikelompokkan berdasarkan masing-masing suara sah. Suara sah untuk calon anggota DPD. B. Surat suara yang dinyatakan tidak sah. Kedelapan, anggota KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data suara sah dan tidak sah dalam formulir model C hasil. Pencatatan hasil penghitungan suara. Pencatatan hasil penghitungan suara. Pertama, hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, atau DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kedua, setelah dicatat dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, KPPS menandatangani formulir tersebut. Ketiga, dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Keempat, formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, atau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Kelima, saksi pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Berikut formulir model C hasil PPWP. Ya, silakan diperhatikan. Oke, kita next. Selanjutnya, formulir model C hasil DPR. Kita next lagi. Berikut formulir model C hasil DPD. Selanjutnya, formulir model C hasil DPRD provinsi. Dan terakhir, berikut adalah formulir model C hasil DPRD kabupaten atau kota. Oke, kita lanjut. Tata cara penghitungan suara di TPS. Kesembilan, Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani formulir model C hasil seluruh jenis pemilu.
Apabila terdapat anggota KPPS atau saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilunya, KPPS wajib mencantumkan alasan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU sebagai catatan kejadian khusus. Ke-10, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2, KPPS 3, dan KPPS 4, serta KPPS 5 menyalin data masing-masing formulir model C hasil ke dalam masing-masing formulir model C hasil salinan sesuai jenis pemilu dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi peserta pemilu yang hadir. Pembuatan formulir model C hasil salinan. 1. Setelah formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berdasarkan formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Kedua, KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketiga, Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, atau DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten atau Kota, dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. Keempat, KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Kelima, dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Berikut formulir model C hasil salinan PPWP. Silakan diperhatikan. Oke, kita next. Formulir model C hasil salinan DPR. Kita next lagi. Formulir model C hasil salinan DPD. Kita next. Formulir model C hasil salinan DPRD Provinsi. Kita next lagi. Dan terakhir, formulir model C hasil salinan DPRD Kabupaten atau Kota. Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. 1. KPPS wajib menyampaikan satu rangka formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Provinsi, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten atau Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Kedua, penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Ketiga, PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Keempat, dalam hal KPPS, dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangka formulir model C hasil salinan PPWP, salinan DPR, salinan DPD, salinan DPRD Provinsi, dan salinan DPRD Kabupaten atau Kota, sampai pada batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPT BKPU, model C daftar hadir DPK KPU, model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU dalam bentuk dokumen elektronik. Ke-11, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat catatan kejadian khusus. Apabila tidak terdapat kejadian khusus, KPPS wajib menuliskannya dengan kalimat nihil pada formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU.
Berikut alur penyelesaian keberatan. Ya, silakan diperhatikan dan dipelajari alur dari penyelesaian keberatan. Apabila diterima dan apabila keberatan ditolak. Oke, kita next. Penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Untuk kotak suara presiden dan wakil presiden, sampul berisi formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Provinsi, model C hasil DPRD Kabupaten atau Kota. Model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Provinsi, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten atau Kota. Surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden, surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden, surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos, dan lain-lain. Dan untuk kontak DPR, sampul tersegel berisi surat suara sah DPR, surat suara tidak sah DPR, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR, surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Dan untuk DPD, sampul tersegel berisi surat suara sah DPD, surat suara tidak sah DPD, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPD, surat suara DPD yang rusak atau keliru coblos. Kemudian untuk DPRD Provinsi, sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi, surat suara tidak sah DPRD Provinsi, surat suara yang digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Provinsi yang keliru dicoblos atau rusak. Dan terakhir, untuk kotak suara DPRD Kabupaten atau Kota, itu berisi sampul tersegel, berisi surat suara sah DPRD Kabupaten atau Kota, surat suara tidak sah DPRD Kabupaten atau Kota, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten atau Kota, dan terakhir surat suara DPRD Kabupaten atau Kota yang rusak atau keliru dicoblos. Setelah proses penghitungan suara selesai, Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Dan terakhir, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.